أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة الكرام تأمين لهذا المسجد فاطمة في مدينة كارغانيار جاوة البشطة وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين لإقامة الصلاة في هذا الصبح وإلى hadirin wal hadirat uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آية ربك يوم يأتي بعد آية ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن ككتيدي المسلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بالدين كالقابض على الجمر الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, pada subuh kali ini saya bersama istri dan anak saya yang paling kecil bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Fatimah di Karanganyar. Karanganyar, Pak? Karanganyar. Saya bersyukur pada Allah SWT bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Satu sholat yang menjadi pembeda antara iman dan kemunafikan. Satu sholat yang menjadi tolok ukur tentang hakku imanillah, ya hakun imani billah, tentang benar tidaknya iman kita kepada Allah. Maka untuk membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik, ya kita lihat salat subuhnya. Maka beruntung pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita dan menjadikan kita bagian dari mereka yang mukminina haqqan. Dan juga sholat subuh berjamaah yang kita laksanakan barusan merupakan tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Ya, tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Terkait dengan ini, saya teringat kepada satu kisah di mana diceritakan Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat. Saat itu malam Ayyamul Bid, malam purnama, maka bulan terlihat utuh. Yes. Rasulullah SAW lama menatap bulan sambil tersenyum. Ya. Andai ada Dul Sumbang pada saat itu mungkin akan berceloteh andai bulan bisa ngomong gitu ya. Lama Rasulullah melihat sang bulan purnama sambil tersenyum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima tabasamta? Ma bihadzal qamar?" Kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Ada apa dengan bulan ini? Maka apa kata Rasulullah SAW? Innakum satarawna rabbakum ayanan bi'ayunikum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat bertemu langsung bermuajahah tanpa hijab antara kalian dengan zat Allah Azza wa Jalla.
kalian akan melihat seperti apa rupa Allah yang selama ini kalian sembah dengan ibadah kalian. Langsung seperti apa rupa indahnya Allah, zatnya Allah, wajah Allah yang sesungguhnya. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana engkau melihat bulan ini, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan merasa susah, kalian merasa nikmat menyaksikannya. Dalam satu riwayat dikatakan, wa man yurid al yaltaqi rabbahu biduni hijab falyahfaz hadhihi shalah, ay salatus subh. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab, maka jagalah salat subuh berjamaah. Jamaah sepi, jamaah, oi jamaah, mau bertemu dengan Allah tanpa hijab? Mau hari ini apa mau kapan? Ya. Ahli surga Firdaus, kata Rasulullah SAW, akan bertemu dengan Allah setiap saat, kapanpun dia inginkan. Dia bisa bertemu dengan Allah setiap saat, langsung bisa bercakap-cakap dengan Allah. Innahu yastati ayatakallama rabbah. Ya, dia bisa bercakap-cakap dengan Allah lagi, bisa melihat dengan Allah setiap saat. Ahli surga Firdaus. Ahli surga paling bawah, Baitul Ma'mur, itu akan bertemu dengan Allah setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Namun ada satu golongan yang sangat luar biasa. Ketika manusia ahli surga ingin bertemu dengan Allah langsung, itu harus datang menghadap Allah. Kita datang menghadap Allah. Namun ada satu golongan yang justru nanti Allah menyambutnya di pintu surga. Bukan dia datang menghadap Allah, tapi Allah menghadapnya, menyambutnya di pintu surga. Subhanallah. Kira-kira siapa golongan itu Bapak Ibu? Sepi, slow respon. Jamaah. Kira-kira siapa jamaah? Ya, ada banyak. Ada beberapa golongan yang Rasulullah sampaikan. Allah akan langsung menyambutnya di pintu surga. Ya. Siapakah dia? Dia adalah orang yang sebagaimana diceritakan dalam kisah yang satu ini. Bapak Ibu, ini sebagai awalan saja, sebagai tes. Sabah Mubarak. Ini dia, belajar dari kisah ini. Ini terjadi di Ramallah, satu kota di Palestina, di tepi barat. Kalau Gaza ke kiri, kalau Ramallah ke kanan, Mbak. Ke West Bank, ke arah Masjidil Aqsa. Ini adalah kota kelahiran Yasser Arafat, founding father dari PLO, Palestine Liberation Organization. سماح مبارك عمرها 16 عاما 16 عام قبل 10 أيام انتهت من حفظ كتاب الله، حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا، فكانت الجائزة أن تؤدي عمره، فأدت العمرة في بيت الله الحرام قبل 10 أيام، ثم عادت إلى مدينتها في رام الله في فلسطين. وهي عائدة من المدرسة مرت على حاجز من الحواجز اليهودية، فطلب منها أن تخلع نقابه، فرفضت أن تنفع وأن تخلع النقاب أمام هذا الجندي. فما كان من هذا الجندي إلا أن أطلق الرصاص على جسد هذه الفتاة وأرجاها شهيدة وقتيلة على الأرض. هذا المشهد حدث بالأمس. لا أظن أن مليار ونصف مليار من المسلمين يعرفون أن هناك فتاة حافظة لكتاب الله عمرها 16 عاما قد أرجاها أحفاد القردة والخنازير بالأمس شهيدة على الأرض، سقطت وسقط معها ما تبقى من كرامتنا، سقطت وسقط معها ما تبقى من شرف هذه الأمة. لا حول ولا
قوة إلا بالله فقط. والله ليس لنا حال إلا أن نقرأ الفاتحة على ما تبقى من هذه الأمة. Itu satu kisah yang disampaikan oleh dai muda dari Gaza, Bapak. Ya. Nah, jadi Samah Mubarak ini dia seorang pelajar di Ramallah. Dia mau berangkat sekolah, baru selesai melaksanakan umrah sebagai hadiah hafiz Quran ya. Dia mutskin 30 juz ya. Mutskin. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Insya Allah kita lanjut Bapak sekalian. Nah, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fatimah. Terima kasih kepada Ustadz pembawa acara telah menceritakan kami, saya untuk bisa ceramah. Para orang tua kami yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, sehat selalu Pak bersama keluarga, para asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin sholat rahmatullah. Samah Mubarak dia termasuk dari satu para gadis yang menjadi korban dari strategi Zionis Yahudi untuk mengurangi populasi jumlah kaum muslimin di Palestina, di West Bank. Jadi kalau Gaza dibantai langsung, tapi kalau di West Bank tepi barat itu dihabisi dengan 3 cara. Yang pertama, one shot to kill, satu peluru membunuh 2 nyawa, yaitu wanita hamil. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Al-Quds, ziarah ke Masjidil Aqsa, maka kita tidak akan menemukan di West Bank, jarang wanita hamil keluar rumah Pak. Selama saya di Palestina, saya belajar pada guru-guru saya di sana, saya jarang melihat wanita hamil itu keluar di jalan. Karena ada sniper Zionis Yahudi, IDF, Israel Defense Forces, itu mereka bersiap-siap. Ada wanita hamil dibidik, tembak rahimnya. Jadi yang mati bukan hanya wanita itu, muslimah itu, tetapi juga janinnya pun ada. Ini cara mereka yang pertama untuk mengurangi jumlah umat Islam di Al-Quds, di Yerusalem, termasuk di Ramallah. Yang kedua, kill the girls, bunuh para gadis. Jangan sampai gadis perawan ini sampai menikah, jangan. Sehingga berkurang jumlah populasi umat Islam Palestina. Yang ketiga, kidnap the children and sold out their organs from their bodies. Culik anak-anak, ambil organ tubuhnya, ambil ginjalnya, ambil matanya, bahkan jantungnya. Dan itu jual, termasuk kulitnya. Demi Allah, ini kesaksian dari seorang jurnalis Jerman yang meneliti sampai ke detail kebiadaban Zionis Yahudi di Palestina. Subhanallah. Jadi dengan 3 cara ini, mereka bisa efektif mengurangi jumlah kaum muslimin di West Bank, ya, tepi barat. West Bank ini adalah bagian dari Palestina yang terdiri dari 11 provinsi. Dan jantung kotanya bernama Al-Quds, Yahudi menyebutnya Yerusalem. Kenapa berbeda nama? Kalau kita menyebut Al-Quds, berarti itu kota milik kita umat Islam dunia. Tapi kalau kita menyebut Yerusalem, berarti kita mengklaim keberadaan Yahudi, mengakui keberadaan Yahudi, dan mengatakan Yerusalem milik mereka. Ya, tidak Bapak. Itulah cara mereka untuk mengambil legalitas wilayah yang mereka rampas dari kita umat Islam. Ketika kita menyebut Al-Khalil, mereka menyebut Hebron. Ya, terima kasih Ustaz. Ada 2 gelas berarti 2 jam ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Ketika kita menyebutkan Ariha, mereka menyebutkan Jericho, tempat kelahiran Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa AS tidak dilahirkan di Bethlehem. Saya 4 kali ke Bethlehem, saya tidak melihat ada tempat di mana sesuai dengan kisah Allah bersama Siti Maryam, Allah melahirkan Nabi Isa AS. Tidak. Adanya di Jericho Pak. Ada banyak pohon kurma di sana. Kurma terbaik di Syam itu dari Palestina, Ariha, Jericho. Kurma majur. Oleh-oleh kita, kalau kita pulang dari Palestina pasti bawa
kurma maju nih. Cuma saya nggak bawa Pak sekarang, mohon maaf, udah habis di jalan sama di rumah Pak. Nah itu Bapak Ibu yang betul. Nah kembali kepada Samah Mubarak. Di Ramallah, Samah pulang sekolah di hari-hari setelah dia pulang melaksanakan ibadah umrah, hadiah dari tahfiz Qurannya, dari hafalan Qurannya. Beliau tidak tahu kalau ternyata di Ramallah ini ada kejadian di mana para tentara IDF melakukan sweeping. Ini pasti yang terjadi di West Bank, terlebih di Hebron, Al-Khalil, sering seperti ini. Orang-orang Yahudi ultra nasionalis yang ekstrim, kejam, itu mereka melakukan penyerangan dan kadang melakukan aksi kebrutalan biadab. Ada beberapa fakta yang saya simpan di sini, kejahatan mereka hampir setiap hari Pak. Dan kami di Palestina kalau sholat itu sehari 7 kali. Di sini ada 5 kali subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Di sana 7 kali kadang Pak. Itu sholat jenazah Pak. Hampir setiap hari. Pernah ketika kami sholat Jumat di Masjid Kibli di Komplek Al-Aqsa, itu khatib Jumatnya Syekh Ikrimah Sobri, ulama sepuh dari Palestina. Beliau teman seangkatan dengan Syekh Ahmad Yasin, Allahu yarham, asyahid. Itu datang jenazah Pak, 2 orang jenazah diantar, Allahu Akbar, takbir, semua syahid. Inilah yang terjadi di Palestina Pak, setiap hari. Nah termasuk Samah Mubarak ini. Jadi dia dihadang oleh tentara IDF Israel, diperintahkan untuk membuka cadarnya. Ihla niqabak, buka cadarmu. La, asif, la, tidak, mohon maaf. Ya. Siapa kamu? Ana Samah Mubarak. Ana tilmidah, seseorang pelajar. Ya. Ismahuli Tariq. Ya, berikan kepada jalan untuk saya pulang ke rumah. Ya, Anda bukakan jalan, saya pulang ke rumah, aman, selesai. Biasanya orang Palestina kalau bercakap-cakap dengan orang Israel, tentara Israel ini nggak pernah banyak bertele-tele, bla 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 bla. Tidak. Kamu punya niat buruk datang ke sini, pasti kamu ingin mencelakai. Tidak. Jadi salah satu fitnahan mereka Pak kepada anak-anak gadis Palestina adalah dituduh membawa pisau untuk menikam para tentara. Ini viral Pak yang kayak gini di Palestina, di West Bank, di tepi barat. Padahal kami tidak. Dan pernah saya mendengar itu tembakan ke saat itu langsung, begitu ada yang syahid langsung tersebar ke seluruh Muslim Palestina yang ada di sana agar didoakan langsung syahid. Salah satunya Isra Ibadi. Ini saya mendengar bagaimana itu banyak. Saya sedang lewat itu. Dor. Kamu bawa pisau ya? Kamu mau membunuh kami? Tidak, kami tidak bawa pisau. Ini bukti ketika dibuka. Nah mereka, setiap tentara itu membawa pisau yang dibungkus, pisaunya dilemparkan, lalu kamera disorotkan, tuh udah ada pisaunya, arahkan ke dia, dor. Begitu cara mereka. Termasuk Samah Mubarak ini. Saya bukan tulis, lastu irhabian, ana tilmidah. Ya, saya pelajar, saya bukan teroris. Jangan fitnah saya, bohong kamu. Buka cadar kamu, biar kami tahu siapa kamu. Tidak. Buka cadar kamu, tidak. Maka ditumbuskan. Maka peluru panas ditembakkan ke dadanya. Syahid Pak. Di Ramallah. Subhanallah. Mungkin sebagian orang berpikir, bodoh kamu Samah. Kenapa kamu tidak buka cadarmu? Biar orang Yahudi, kan cuma satu tentara yang berada di hadapanmu. Cuma dia yang tahu cantiknya wajahmu. Setelah itu kau lewat, kau tutup lagi, kau selamat. Aman, mungkin sekarang kau sudah berumah tangga, berbahagia dengan suami dan anak-anak dan keluargamu. Kenapa kau tidak buka saja cadarmu? Subhanallah. Gerangan iman apa yang ada dalam hati Samah Mubarak sehingga dia lebih memilih syahid ditembak langsung di depan ketimbang membuka cadarnya. Kenapa? Dia yakin sebagaimana hadis tadi. Ketika ahli surga ingin menghadap Allah, langsung mereka pergi menghadap Allah. Dia ingin Allah menyambutnya di pintu surga, maka dia jaga cadarnya Bapak Ibu. Nah inilah kenapa ada cadar. Rasulullah menjelaskan keutamaan bagi mereka yang menjaga kecantikannya hanya untuk suaminya, hanya untuk mahramnya. Maka dia jaga kecantikannya sebanyak itu sampai dia menghadap Allah. Allah menyambutnya nanti di pintu surga. Nah, Samah ingin Allah menyambutnya nanti di pintu surga. Dia jaga cadarnya sampai mati, sampai syahid. Allahu Akbar, Pak. Berani kita menjaga iman kita seperti ini, Pak?
Jamaah. Sepi. Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana jamaah. Bunda, berani menjaga cadar sampai syahid seperti ini? Inilah Pak hebatnya iman orang-orang Palestina Pak. Kalau bicara tentang akhirat mereka dahsyat luar biasa. Seolah-olah mereka sudah lihat akhirat di mata mereka. Baik yang di Gaza. Gaza adalah satu provinsi dari 12 provinsi Palestina yang belum dikuasai Israel sampai hari ini. Jadi Palestina terbagi 3 wilayah. Ada tanah 48. Tanah 48 adalah tanah yang sudah diambil Yahudi Israel dan diklaim sebagai negara Israel sekarang. Ibu kotanya Tel Aviv. Ya. Kemudian ada tanah West Bank tepi barat. Ya, West Bank ini terdiri dari 11 provinsi. Salah satunya Al-Quds, Yerusalem. Ada Ramlah, ada Ramallah, ada Nablus, Tulkarim, Jenin, Haifa, Askalon. Itu sudah dikuasai Yahudi yang Askalon. Kemudian ada satu lagi wilayah provinsi yang belum dikuasai Israel sampai hari, Gaza. Kenapa sampai hari ini Gaza tidak dikuasai? Allah sisakan Gaza untuk kebangkitan Islam akhir zaman. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Baik, menarik nanti tentang Gaza, Bapak Ibu. Boleh saya bicara tentang Gaza nanti, Bapak Ibu ya? Jamaah, sepi nih, harus ditanya dulu. Jamaah mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? Oh enggak. Mau jamaah duluan saya belakangan atau saya belakangan jamaah duluan? Sama, oh saya duluan. Boleh Pak, boleh insyaallah saya duluan. Terima kasih Bapak doakan saya. Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Betulkah kita berada di akhir zaman? Oh sangat betul sekali. Kita bukan lagi di akhir zaman Bapak Ibu. Kita berada di pintu gerbang hari kiamat. Kita bukan lagi di akhir zaman. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Benar Ustaz? Ya. Ketika saya membuka kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Madahim wa Ashratu Sa'ah karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, ulama dari Syam. Juga dalam kitab yang pertama saya miliki, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullah. Yang kedua, yang ketiga kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, ulama Saudi Arabia. Lucu Pak, ketika kitab yang ketiga ini saya cari di Mekah, saya keliling toko kitab di Mekah. Itu orang-orang geleng kepala dan tersenyum ketika saya tanya, ada kitab Nihayatul Alam karya Syekh Al-Arifi. Ke Madinah pun sama. Dapat saya di Kairo Pak, di Mesir, di Al-Azhar. Oh ada di situ. Kenapa? Karena Syekh Al-Arifi ini kalau di kita mungkin ulama teroris, ulama radikal, tanda petik ya, ulama pejuang. Maka rezim penguasa Saudi nggak suka sama ulama-ulama seperti ini. Persis seperti di kita Pak. Jadi karya-karya beliau sudah dibredel, tidak boleh ada. Mau baru paham saya. Dapat di Kairo. Nah, mereka ini 3 kitab ini menukilkan hadis-hadis bahwa semua hadis-hadis diantaranya ada hadis yang menyebutkan bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat dan pintu gerbangnya sudah dibuka. Rasulullah SAW menegaskan tentang hal ini. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada Pak, kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Jadi bukan lagi di akhir zaman Bapak Ibu. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW menyebutkan hadirnya beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah itu tanda pertama kiamat telah dekat. Tanda pertamanya Rasulullah diutus. Bu'istu ana wa sa'akahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini.
Ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW katakan begini, aku diutus dengan kiamatnya seperti ini. Hari ini 14 abad yang setelah beliau, 1400 tahun setelah beliau, apa yang akan kita katakan? Antara kita dengan kiamat, bainana wa baina sa'at, saya melipat jari tengah saya, Pak. Waspada, Pak. Kiamat telah dekat. Sampai ada jamaah yang nanya sama saya, Ustaz, kapan kiamat terjadi? Oh, saya tanya, lah gak tahu, kenapa tanya saya? Jangan tanya saya. Aman? Gak tahu kapan kiamat terjadi. Jangankan saya, Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang Rasulullah tahu itu sedikit tentang hari kiamat. Itu pun dari Allah. Yang pertama, kiamat terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Ahad. Oh, alhamdulillah, udah lewat ya, Pak. Udah lewat. Hari Ahad. Yang kedua, kiamat terjadi ketika azan tak lagi berkumandang di muka bumi. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Apabila azan tak lagi terdengar di muka bumi, itu tanda kiamat akan tiba. Ya, saya pernah beberapa hari di sebuah negara di Timur Tengah, negara Arab, petrodolar, karya minyak. Selama 4 hari di ibu kota negara ini, Pak, nggak ada azan saya dengar. Allahu Akbar, ini negara Arab, di jantung kotanya nggak ada azan. Jangan-jangan ini negara kiamat duluan, Pak. Ya, ada yang pernah ke Dubai, Pak? Ngeri, Pak, di Arab hari ini. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan nanti Quran Allah cabut dari muka bumi. Quran kalam Allah. Al-Quran kalam suci Allah yang maha suci. Kiamat azab yang paling buruk. Tidak mungkin kalam Allah yang maha suci, kalam Allah yang suci itu terkotori dengan kiamat. Kiamat itu azab yang paling buruk, Pak. Dan manusia yang menyaksikan kiamat terjadi makhluk paling buruk di muka bumi. Inna siraran nasi fil alam alladina jatuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi adalah makhluk yang menyaksikan kiamat terjadi. Jadi insya Allah orang-orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat. Alhamdulillah. Hatta imannya sebesar biji zarah, dia akan dicabut nyawanya. Nanti Allah akan mengutus sebuah angin yang sangat lembut. Satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin yang sangat lembut dari bumi Hijaz. Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah Madinah, nah itu Hijaz. Jadi angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia, Pak. Akan berhembus dari Saudi Arabia. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang pun yang ada iman dalam hatinya, betapapun hanya sebesar biji sawi, Allah mencabut nyawanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang. Jangan-jangan itu ilin nyabut nyawa kita. Oh, enak sekali ini angin. Tiba-tiba mati kita. Itu angin ilin. Jadi kalau ada angin sepoi-sepoi masuk rumah, Pak, tutup kunci rumah kita. La tamuru ahadin kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman illa qabadasu. Melainkan walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah cabut nyawanya. Maka serempak habislah orang beriman di muka bumi. Fayabqa syururun nas, maka tersisalah seburuk-buruk manusia di muka bumi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat akan diutus. Alisa fihal muslimun ya Rasulullah. Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah? Oh, kasirun fihal muslimun, banyak orang Islam di sana saat itu di muka bumi. Jadi ketika kiamat terjadi, orang Islam banyak, Pak, di muka bumi. Tapi Islam KTP. Laisa lahum iman wala bimiskil dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Idan aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu kemana iman mereka ya Rasulullah? Ya bi'udin irtumuni wa laqad tasitu bil ayah. Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan Al-Fatihahku. Aku lupa dengan hafalan Quranku. Kenapa diam saja? Kaifa nudzakiruka wa qad nasina aidan? Bagaimana kami mengingatkan Anda, kami juga lupa dengan hafalan Quran kami. Maka sang imam lari ngambil mushaf Quran. Begitu diambil mushaf Quran, dibuka, bersih, Pak. Nanti mushaf Quran kita itu bersih, Pak. Tidak akan ada lagi satu huruf pun ayat suci Al-Quran di sana. Maka perbanyak membaca Quran dari mushaf, jangan dari gadget, Pak. Pahalanya beda. Kalau di gadget gambar apapun ada, termasuk yang telanjang juga ada di gadget. Masa satu template dengan Quran? Betul? Coba. Nah, baca Quran dari mushaf khusus, pahalanya beda. Lanjut Bapak Ibu.
Lanjut, sampai jam berapa? Sampai jam 6. Oh, bisa sampai jam 7, Pak? Boleh? Jauh, Pak, saya dari Bandung ke sini, Pak. Ongkosnya gede, Pak. Saya nggak tiap hari ke sini, Pak. Boleh tambah sampai jam 7, Pak, ya? Ya, majelis ilmu lebih baik daripada ibadah. Ya. Tidurnya seorang ahli ilmu lebih baik daripada ibadahnya seorang ahli ibadah, kata Rasulullah. Ya. Dan setan tidak takut dengan ahli ibadah ketika dia sholat, tapi setan takut ketika seorang ahli ilmu, ulama itu tidur, bangun. Jadi setan kalau ada ulama yang sedang tidur di sampingnya dengan sholat, yang setan ganggu, yang setan jaga ini supaya orang ulama nih, bukan ahli ibadah yang sedang sholat. Karena takut nanti kalau ahli ilmu ini bangun, dia akan menebarkan ilmu, membuat orang manusia paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia takutkan. Jadi nggak apa-apa, Pak, ya. Ini majelis ilmu, Pak. Boleh, Pak? Sampai jam 7, ya. Jangan ada yang muntaber, Pak. Apa itu muntaber, Ustadz? Mundur tanpa berita, pulang satu-satu. Ini sudah berapa orang yang muntaber nih. Lanjut, Bapak Ibu. Sampai mana tadi, Pak? Itu iklan, Pak. Al-Quran. Itu, Pak, Al-Quran. Nah, jadi itu Bapak sekalian mati Allah. Kemudian nanti Ka'bah akan diangkat dari muka bumi. Faksirut tawaf qabla ayyarfahullahu minad dunya min makaniha. Perbanyaklah tawaf, artinya perbanyaklah umrah, ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Baitullah, Ka'bah. Ziarah ke Ka'bah, Baitullah, sebelum Allah mengangkatnya. Jadi kiamat tidak akan terjadi melainkan Ka'bah diangkat. Ya. Baik Bapak Ibu yang terhormat. Ada satu pertanyaan menarik dari Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil alam awalan. Oh, belum selesai tadi, Pak, ya. Mohon maaf, tentang pintu gerbang kiamat. Yang Abu Dzar nanti saya bahas setelah ini. Nah, jadi pintu gerbang kiamat terbuka, cirinya apa? Apabila tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 5. Tanda kalau pintu gerbang kiamat sudah terbuka, kata Rasulullah, cirinya ada 5. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur didustakan, orang benar dibohongi. Sejujur apapun orang berkata pada saat itu dikatakan bohong, didustakan, tidak didengar. Sejujur apapun, termasuk pejabat yang jujur disingkirkan, tidak akan pernah didengar. Dan sebenar apapun orang berbuat pada zaman itu tidak dirubris, tidak dilirik. Yang penting dunia, yang penting jabatan, yang penting kekuasaan. Sudah terjadi di Karanganyar, Pak. Berarti Karanganyar kiamat duluan ini. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta, para pembohong dibenarkan. Sudah jelas kok mereka berdusta, berbohong, kenapa dibenarkan? Mereka berkuasa, Pak. Mereka berkuasa dan mereka punya seperangkat instrumen untuk melindungi kebohongannya dengan kekuasaan dan dengan seperangkat apapun yang dia miliki. Ya, sudah terjadi? Masya Allah. Ini sistem. Ketika yang satu terjadi, yang berikutnya terjadi. Sistem. Dan susah orang merubahnya. Yang ketiga, wa yukhawwanu fihal amin. Wa yukhawwanu fihal amin. Dan disingkirkannya al-amin. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengatakan amin itu pasti disingkirkan. Anies Muhaimin. Keceletot saya. Jadi orang-orang yang expert, ahli, pakar, mampu, cerdas, pintar, berakhlak yang bagus, mulia disingkirkan, Pak. Sehingga tidak ada ruang dan tempat waktu bagi orang-orang seperti itu untuk berkuasa memimpin ummah, disingkirkan. Maka apa? Siapa yang memimpin umat pada saat itu? Wa yu'tamanu fihal kha'in, maka berkuasalah para kha'in, para pengkhianat. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa muncul memimpin kaum dan bangsa tadi. Padahal mereka pengkhianat. Lalu kenapa memimpin? Karena sistem untuk mengangkat kepemimpinan itu sudah mereka ciptakan, mendukung mereka naik untuk memimpin. Maka hancurlah kita. Sudah terjadi? Tuh dibakar tuh istananya. Allahu Akbar. Dan yang kelima, wa yakulu fihar ruwaibidah.
Dan berkatalah para Ruwaibidah, man hum Ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa Ruwaibidah ini ya Rasulullah? Alladzina yakunu amral amma hum yatakallamun fi ayyi makan fi ayyi zaman hum sufaha hum juhala lakinnahum yatakallamun istimrar fi kalamih liyusibbu bihim dunya. Orang-orang bodoh, orang-orang gak ngerti sebetulnya, tapi dia ngomong tentang urusan negara, politik, hukum dan sebagainya. Di mana-mana ngomong, di TV, di media masa ngomong. Padahal dia orang gak ngerti. Kok bisa dia ngomong? Karena dibayar sama penguasa. Penguasa membayarnya untuk melakukan pencitraan tentang positifnya, baiknya penguasa. Yang menentangnya diserang habis-habisan. Sudah terjadi? Allahu Akbar. Itu Pak, 5 tanda indikator pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita di depannya. Allahu Akbar. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah yang terjadi ketika akhir zaman datang ya, seperti ini Pak. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan Abu Zar Al-Ghifari tadi. Ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil alam awalan? Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah? Kemudian apa masjid yang dibangun kedua di muka bumi? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 40 sanah, 40 tahun. Ada banyak riwayat yang menyebutkan siapa yang membangun kedua masjid ini pertama kali di muka bumi. Jawaban yang paling pas yang saya ambil adalah Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam dulu berada di surga. Surga tempat kawah candra di muka, tempat uji kelayakan khalifah di muka bumi. Tempat dilangsungkannya fit and proper test para khalifah di muka bumi. Nabi Adam di surga. Namun ketika tergoda, tertipu rayu oleh bujuk rayu iblis Ajazil, maka Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dengan Siti Hawa. Nabi Adam Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah turunkan fi makanin a'la fawqal ard. Nabi Adam turun di Nepal, Himalaya. Turun ke bumi ya, dalam keadaan tidur Pak, pingsan. Siti Hawa pun sama, Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah turunkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun itu disebut Jeddah, nenek. Iblis Ajazil Allah turunkan di Dastamaisan, di Basrah, Irak, dalam bentuk seekor ular besar bersayap. Ular besar bersayap panjang, punya tanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara, punya kaki dan tangan. Ular apa Pak? Ular naga. Nah ini cerita dari mana asal usul ular naga. Dari sini Pak. Naga adalah kutukan Allah kepada Ajazil menjadi iblis. Nah itu dapat kita bayangkan, dengan satu naga Ajazil, iblis, dunia gonjang-ganjing. Indonesia 9 naganya lebih gonjang-ganjing lagi. Aman? Aman Pak? 9 naganya Pak. Salah satunya adalah yang punya Brimob Pak. Itu dia naga Tahir. Masya Allah, 9 naganya Pak di Indonesia, kumpul semua mereka. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, 100 tahun pertama kali di muka bumi, terpisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam di Nepal, Siti Hawa di Jeddah. Kebayang Pak, 100 tahun tidak bertemu. Saya 7 hari tidak ketemu istri, galau stadium 5 plus Pak. Galau saya gak ketemu istri seminggu Pak. Makanya istri saya bawa supaya saya nggak takut galau Pak. Ya, berani jihad, berani syahid, takut galau. Itulah mujahid. Ya, ada slogan mujahid, berani mati takut lapar Pak. Ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, maka tugas pertama dari Allah untuk Nabi Adam adalah membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Itu tugas Nabi Adam. Karena beliau dihadirkan pertama kali ke dunia, bukan diciptakan pertama kali, dihadirkan secara fisik. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana kuntu awalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'si." Aku adalah nabi yang pertama diciptakan, tapi yang terakhir diutus ke muka bumi. Kalau diciptakannya pertama kali.
dilahirkannya di akhir zaman. Kenapa Rasulullah dia lahirkan di akhir zaman? Pertarungan hak dan batil itu yang ditunggu-tunggu babak final kan. Babak final menentukan hak dan batil, menentukan siapa yang menang antara hak dan batil. Maka yang diturunkan yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik diciptakan pertama kali, dilahirkannya di akhir zaman. Di babak final pertarungan hak dan batil, liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Cuma itu tugas Rasulullah, bukan tugas nabi yang lain. Tapi Rasulullah sudah 14 abad wafat meninggalkan kita. Apakah pertarungan hak dan batil berhenti, Pak? Tidak, Pak. Hayatuna hadi asrah bainal haqqi wal batil. Wa hadhihi al-asrah la tantahi bi wafati Nabi Muhammad SAW, bal tastamir ila nihayatiha. Hidup kita ini ada pertarungan antara hak dan batil. Dan pertarungan hak dan batil ini tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sekarang sampai pada babak finalnya. Demi Allah, babak final pertarungan hak dan batil yang dulu dimulai oleh Nabi Adam AS berhadapan dengan iblis Ajazil, sekarang telah sampai pada babak finalnya, babak menentukan, Pak. Dan di mana battleground, di mana tempat di mana pertarungan hak dan batil menyampai babak finalnya? Palestina. Berdarahnya Palestina tanpa henti selama 2 tahun ini isyarat Allah sedang menggelar pertarungan hak dan batil babak finalnya. Maka siapa yang berjuang terlibat, baik fisiknya, pikirannya, hartanya, terlibat dalam jihad ini, itulah jihad pejuang terbaik di muka bumi. Orang yang terbaik imannya di muka bumi adalah mereka yang terlibat dari perang antara hak dan batil di muka bumi ini. Allahu Akbar. Tapi sayang, banyak yang tidak peduli. Inilah kenapa tidak sembarangan orang, Pak, nanti terlibat dalam perang. Subhanallah. Maka ada yang bosan, Palestina lagi, bosan dia bosan untuk diseru Allah, Pak. Ingat Bapak Ibu, Allah sedang berjual beli dengan kita. Demi Allah, semoga Allah melindungi beliau. Terakhir saya mendengar Syekh Riyad Orzazi berada di Han Yunis. Syekh Riyad Orzazi menyampaikan, darah-darah syuhada tercium bau harum kasturi, wangi minyak kasturi. Bukankah kasturi haruman surga, Pak? Demi Allah, Allah sedang membukakan pintu surga di Gaza. Tapi sedikit yang ikut berinteraksi. Allah sedang melakukan jilbab ini. At-Taubah ayat 111, Pak. Sedang Allah gelarnya. At-Taubah ayat 111 dan juga surat As-Saff ayat ke-10 ya. Hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Ya, tu'minuna billah ya wa tujahiduna fi sabilillah. Atau surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Al-ayat. Jadi Allah sedang berjual beli ini. Sayang sekali sedikit orang yang ikut jual beli ini. Mau berjual beli dengan Allah, Pak. Pak, pintu surga sedang dibuka di Gaza, Pak. Segera, Pak, pesan 1 kapling di surga. Gimana caranya, Ustadz? Itu yang ditanyakan oleh Siti Maimunah. Jauh ya Rasulullah. Masjidil Aqsa di Syam, Palestina, kami di Madinah. Ara'aitum min lama astati'na atahammalina famadza ta'muruna? Jika kami tidak bisa berjihad di Palestina, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Nah, ini jawabannya nanti di akhir saya sampaikan, Pak. Biar bapak-bapak bertahan. Lanjut. Jamaah. Belum jam 7 kan? Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Apa jawabannya di akhir nanti kita bahas. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi tugas utama Nabi Adam adalah membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Titik nol peradaban itu adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Di dalam kitab Ara'isil Majalis karya Syekh Ats-Tsadabi rahimahullah, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang dari Allah temanya saja. Wahai kekasihku Muhammad, sampaikan tentang ini. Disampaikan. Kata-katanya, redaksinya, titik komanya itu dari Rasulullah SAW. Jadi tidak masuk ke mushaf Quran. Allah berfirman kepada Nabi Adam, ini tugas pertama dari Allah untuk Nabi Adam setelah 100 tahun berada di muka bumi. Ya Adam, innali baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah
Di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku ini lurus dengan arasku. Oh, inilah alasan kenapa Ka'bah Allah simpan di Mekah, tidak di Karanganyar. Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Maka Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah kenapa tanah Mekah diberikan sebutan tanah haram. Suci sesuci aras Allah. Inna hadzal balad, ini kata Rasulullah. Rasulullah menegaskan tentang arti pentingnya Mekah di muka bumi. Karanganyar panas Pak ya. Tubuh saya basah terus Pak. Kami di Bandung sedang musim dingin nih Pak. Ini 18 derajat kami di Bandung Pak. Saya malam-malam subuh sebelum azan subuh saya lihat itu 18 derajat Pak. Kami di Bandung. Kebetulan saya di gunungnya Pak, di Bandung ya. Agak tinggi. Lanjut Pak. Rasulullah menegaskan arti Mekah di muka bumi. Inna hadzal balad ay Makkah haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun ila bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. 40 tahun kemudian setelah membangun Masjidil Haram, Allah utus kembali Malaikat Jibril diperintahkan pada Nabi Adam untuk membangun masjid yang kedua di muka bumi. Apa masjid yang kedua di muka bumi? Masjid yang kedua di muka bumi adalah Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh. Isim tafdil. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Kurang lebih. Ini adalah jarak yang ditempuh Rasulullah SAW ketika Isra, perjalanan di malam hari. Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Peristiwa yang luar biasa terjadi setelah 11 tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Terjadi pada 11 Bi'sa. Jadi Rasulullah berjalan di malam hari Isra sejauh 1233 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, lalu naik ke Sidratul Muntaha di masjid di batu. Ada masjid sekarang dia di batu itu dibangun masjid Dome of the Rock atau Qubatus Sahara. Jadi untuk naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, Sidrah artinya terminal, Muntaha penghabisan. Jadi ada kemungkinan Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Kenapa untuk menghadap Allah Rasulullah harus perginya ke Palestina, harus naiknya dari Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Masjid Fatimah? Karena Masjid Fatimah belum ada saat itu Pak. Kenapa harus di Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa adalah pintu gerbang akhirat kita. Jadi Masjidil Aqsa ini pintu gerbang akhirat kita. Bahkan Masjidil Aqsa dan sekitarnya adalah padang mahsyar kita nanti di akhirat. Siti Maimunah, maulanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis, ardul mahsyari wal mansyar. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan sekelilingnya adalah padang mahsyar kalian nanti. Jadi ketika kiamat terjadi, hancur alam semesta, Allah gelar kiamat akhirat itu padang mahsyar kita Masjidil Aqsa. Itulah titik akhir peradaban kita. Jadi peradaban manusia bermula di Masjidil Haram dan akan berakhir di Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa Pak. Masjidil Aqsa itu komplek alun-alun Pak. Tidak seperti Masjidil Haram, pluk, satu gedung, satu bangunan. Tidak seperti Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa itu alun-alun, luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya ada 18 masjid. 13 masjid kecil. Nah, ini masjid kecil. Ini masjid kecil Pak. Ini Kubah Silsilah. Ini juga masjid. Disinilah Rasulullah SAW berdiri menjadi imam sholat 1500 Nabi dan Rasul Bani Israel ketika Isra Mi'raj. Di masjid ini Rasulullah naik batu. Batunya ada di sini. Dulu belum ada masjid ini. Batunya di sini. Batunya sebesar kubah emas. Kubahnya emas. Ya. Kenapa dinamakan? Oleh karena itulah kenapa dinamakan Qubatus Sahara, Masjid Kubah Batu. Karena ada batu Isra, batu Mi'raj. Batunya masih ada dan kita bisa sholat di bawah batu itu. Ada 25 orang lah bisa sholat berjamaah di bawah batu ini. Karena batu ini ada di atas.
maka dihimpit menjadi lantai Al-Aqsa. Ini lantai paling tinggi, sehingga bagian itu lebih tinggi daripada yang lain untuk membuat batu ini tetap bertahan. Jadi kita bisa sholat di bawah batu. Ruangan itulah tempat tidur dan beristirahatnya Nabi Khidir ketika Nabi Musa mencarinya. Nabi Khidir ada di situ, Pak. Dan sekarang Nabi Khidir masih hidup. Insya Allah nanti sowan ke Karanganyar. Kenapa? Di kebangkitan Islam yang tidak lama lagi, Pak, nabi-nabi yang masih Allah kepanjangkan umurnya akan berbaris di belakang Imam Mahdi nanti. Bahkan pengikut Nabi Isa masih hidup sekarang. Hawariyun itu masih ada yang Allah hidupkan sampai sekarang. Namanya Zarna bin Bar'ala. Zarna bin Bar'ala, beliau masih hidup. Itu ketahuan sama Nahdah bin Muawiyah. Nahdah bin Muawiyah ketika perang Qadisiyah diutus Umar menjadi pemimpin pandusan, qaid di Hidadir Juz, menjadi komandan pasukan di Hidadir Juz. Nah, pada saat itu beliau azan, setiap kalimat azan dijawabnya beda. Kalau kita kan jawab azan sama Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah panggilan suci, wahai Nahdah. Siapa? Semua orang mendengar. Sampai selesai dia ngomongnya beda. Bahkan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, oh, itu kalimat hak. Benar apa yang kau katakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jawabannya begitu. Selesai adzan lalu mengatakan, hai Pak Tua, siapa engkau? Kami mendengar suaramu tapi kami tidak melihat tubuhmu. Anda melihat kami semua. Siapa Anda? Keluarlah. Idyatina rajulun ajuz. Maka tiba-tiba datang seorang lelaki kekar tapi tua, Pak. Jenggotnya putih semua rambutnya. Tapi kekar badannya. Pakaiannya bukan pakaian orang Arab. Pakaiannya pakaian zaman Nabi Isa di sana. Zarna bin Bar'ala sampai sekarang masih hidup. Sebagaimana Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa ada di mana sekarang, Pak? Ya, jawabannya surat Ali Imran 55. Ali Imran 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Jadi Allah wafatkan Nabi Isa, ini mutawaffika, aku akan mewafatkanmu. Diwafatkan dulu tuh. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti Nabi Isa sekarang ada di sisi Allah, bukan di langit ketujuh. Allah tidak di langit ketujuh. Nabi Isa sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat? Selama ini kita mengatakan wafat itu hanya berarti meninggal dunia. Tidak, Bapak Ibu. Wafat itu mushtarakah. Satu kata banyak arti. Wafat bisa berarti tidur. Seperti mana dalam surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah Maha mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Jadi wafat dalam surat Al-An'am itu adalah apa artinya? Tidur, Pak. Ustadz, jadi Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Iya, betul. Ustadz, sekarang sudah 2025 Masehi, berarti ribuan tahun Nabi Isa tidur. Iya, itu hitungan kita di Karanganyar. Apakah sama satu hari di sisi Allah dengan satu hari di Karanganyar? Beda. Wa kana miqdaru yaumihi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Adalah satu hari di sisi Tuhan kalian, inda rabbikum, adalah 1000 tahun di dunia. Sekarang 2025 di bumi. Berarti di sisi Allah baru 2 hari, Pak. Nabi Isa baru 2 hari. Nanti turun di masjid yang sekarang sudah direbut kembali oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Tadi malam saya bahas di Masjid An-Nur di mana? Di mana, Pak? Mojosongo, Pak. Mojosongo Utara. Ya, masjid ini sudah kembali pada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hayat Tahrir Syam, pimpinan Husain Ahmad Husain Sar'a, hafizahullah, sekarang menjadi presiden Suriah. Kauniyahnya Muhammad Al-Jaulani. Subhanallah, beliau hampir seusia dengan saya dan hampir saya bertemu dengan beliau, tapi saya menjaga diri agar saya masih bisa ceramah di Masjid Fatimah, Bapak. Teman-teman ada yang ditangkap dan dipenjara, alhamdulillah saya masih aman. Halo, aman, Pak? Aman. Bapak Ibu, kita bercepat. Nah,
Jadi ada 13 masjid-masjid kecil, ada 5 masjid besar. Yang pertama masjid yang berkubah emas, ini Dome of the Rock, Qubatus Sahra. Di dalamnya ada batu Mi'raj. Nah, kami selalu masuk dari pintu utara. Ini bagian utara, Babul Hutah, karena hotel kami di sini. Saya kalau ke Masjidil Aqsa, ke Al-Quds, hotel kami di sini, Pak. Nah, kami masuk ke Masjidil Aqsa lewat Babul Hutah yang ini, bagian utara. Ini bagian barat. Dan Rasulullah SAW masuk ketika Isra Mi'raj lewat pintu barat ini dia. Ini dinding barat dan ini selatan, ini timur. Di sini ada mihrab Siti Maryam. Ini masjid yang kedua, Masjid Qibli. Ini juga Al-Aqsa. Di dalam sini ada tangga ke bawah. Di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di sini ada mihrab Siti Maryam, ada mihrab Nabi Zakaria, ada mihrab Nabi Yahya. Di sini ada Masjid Buraq. Jadi ada 5 masjid besar. Di bawah Masjid Qibli ada Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Salat kita di sini 1000 kali lebih baik daripada salat dimanapun. Mau Jumatan malah jadi perang berhadapan dengan tentara Israel. Inilah nasib Masjidil Aqsa ketika umat Islam melupakannya. Yang boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa hanya bapak-bapak, kakek-kakek saja dan nenek-nenek. Usia 50 tahun ke bawah tidak boleh masuk. 55 tahun ke bawah tidak boleh masuk. Masuk sengaja ditembak. Pernah ada 4 orang ditembak, Pak. Darahnya masih saya lihat itu di Masjidil Aqsa. Saya bisa masuk karena saya bukan orang Palestina. Salat tarawih maka dilakukan di luar Masjidil Aqsa. Tidak, itu pun dibatasi, tidak boleh lebih dari 45 menit. Lebih dari 40 menit diusir, pergi. Dan diusir, dipentung, disiksa, dibombardir. Inilah nasib Palestina ketika dunia melupakannya. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 2018 bulan Ramadan, 3 minggu dibantai, 1250 meninggal dunia. Syahid 750 anak-anak dan kaum wanita. Bila waktu telah berakhir, tak sempat lagi kita memeluk orang-orang yang kita sayangi dalam hidup kita. Tak sempat lagi kita utarakan isi hati kita yang sebenarnya. Tak lagi sempat beramal, tak lagi sempat berbuat banyak. Bila waktu telah berakhir, tak ada yang mau ikut kita ke dalam kubur. Hanya amal yang nyata. Inilah hari-hari di Palestina, Bapak sekalian. Yang kita kerjakan. Ketika saya di Ramallah, mau ke Halhul, ya ke Wadi Yunus, kemudian ke Al-Khalil Hebron, ke makam Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, saya di Ramallah dihalangi, jalan kita diberhentikan, bus kita diberhentikan oleh tentara Israel. Saat itu kita mau menuju ke Halhul, Bapak Ibu, ke Halhul. Ya, ini mohon maaf, ke Hebron. Nah, sebelum ke Hebron biasanya kami ke Halhul, tapi di Ramallah kami dihentikan. Jadi sebelum sampai kami ke Masjid Nabi Ibrahim, ke makam Nabi Ibrahim, kami diberhentikan di Ramallah. Banyak tentara Israel. Bapak, jangan ada kamera, Pak, masukkan, Pak, Bu, masukkan. Di depan kita ada tentara Israel. Keluarkan paspor kalau mereka bertanya. Keluarkan, siap-siap saja. Itu yang biasa kami lakukan kalau ada checkpoint, Bapak. Nah, hari itu ternyata kami diberhentikan karena panser-panser mereka lewat di depan kami. Rudal-rudal mereka lewat di depan kami. Ya Allah, Bapak Ibu, lihat di depan kita ada rudal, Bapak Ibu. Panser-panser mereka lewat di depan kita. Ini Gaza akan dibantai. Ini 30 km lagi ke Khan Yunis, ke Deir Balah, Zabaidah, Nusairat. Bapak Ibu, Gaza akan dibantai. Jadi ketika Gaza dibantai, Pak, 7 Oktober tuh, 1 Oktober kami masih di Masjidil Aqsa, Pak.
Itu sholat subuh terakhir saya di Masjidil Aqsa. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, jadi Gaza dibantai ketika kami masih sana. Dan inilah rudal yang kami lihat di sana Bapak Ibu, yang membantai Gaza. Sudah ribuan ton Pak. Sudah 21,76 juta ton infrastruktur hancur, puing-puing reruntuhan tuh hancur. 21,70 juta ton. 21,7 juta ton puing-puing reruntuhan Gaza Pak. Itu mau dibuang kemana ketika kita merecovery Gaza? Hancur. Dan beginilah cara Gaza dibantai Bapak Ibu selama 2 tahun. Dan ini di Han Yunis tanggal 18 Ramadan kemarin Pak, di momen sholat duhur, gak pernah selesai sholat duhurnya bagi mereka yang gugur. Ya Allah, ya Allah, Allahumma sallim ya Rabb, ya Rabb sallim ya Rabb, al-habaib fi al-jami'ah ya Rabb, ya Rabb al-habaib fi al-jami'ah bisallu ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, Ya Allah, ya Allah, tempatkan mereka di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Putus kakinya, ya Allah, remuk pinggangnya, Allahu Akbar, hasbi Allah wa ni'mal remuk wakil. tubuhnya, Allah yarhamku ya syabab, hancur kakinya. Allah yarhamku ya syabab, Allah yarhamku ya Rabb, Allah yarhamku ya Rabb. Salat duhur mereka tidak pernah selesai. Dan final Arab, di mana orang Arab? Bapak Ibu, itu pertanyaan saya di perbatasan. Ainal antum ya Arab? Di mana kalian hai Arab? Bapak Ibu, Palestina itu dikelilingi oleh 364 juta Muslim Arab. Pak. Jamaah, oh, udah gelisah nih jamaah, udah lebih dari jam 6. Sedikit lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Palestina jiwa muslim. Dan di Palestina hanya ada 9,6 juta Yahudi. Kok bisa 9,6 Yahudi membantai Gaza 2 tahun? Itu ngapain yang 364,76 juta jiwa? Seorang ulama mengatakan, andai orang-orang Arab itu kencing bareng-bareng semuanya, tenggelam tuh 9,6 juta Yahudi. Betul tidak Pak? Jumlah mereka luar biasa. Lalu kemana mereka? Ini Pak, mereka ada dalam genggaman sarang laba-laba. Surat Al-Ankabut sudah menjelaskan. Dan Allah sudah menjawab. Ini jawaban ketika kita bertanya, kemana orang Arab, kenapa diam saja? Ini jawabannya. Kept on saying, why aren't these complicit Arab leaders, why aren't they moving their armies, why aren't they there for Gaza? And then I bumped into this verse in the Quran, and I'm like, Jadi sudah ada dalam Al-Quran. Walau aradul khuruj al-adu lahul uddah. Andai mereka ingin ada niat untuk berjuang di jalan Allah, membela kalimat Allah, dari dulu mereka sudah bersiap-siap. Selesai Palestina. Walakin karihallahum bi'athahum. Tapi Allah tidak suka mereka yang membebaskan Palestina. Jihad babak final ini Allah tidak suka mereka yang memperjuangkan. Fasabatahu, maka Allah tahan semangat itu. Maka sekarang mereka cuek. Saya kajian di tengah-tengah mereka, bubar Pak mereka ketika saya bicara tentang Palestina. Ayo bangkit, satukan hati kalian, langkah kalian mayoritas, ayo kita berjuang. Bubar mereka satu-satu Pak. Tinggal 5 orang tuh di masjid itu Pak. Allahu Akbar. Lalu siapa yang Allah pilih untuk memenangkan, untuk membela Palestina? Siapa Pak kira-kira Pak? Jamaah. Lalu siapa jika Arab diam saja? Lalu siapa yang akan Allah pilih untuk memenangkan Palestina? Kira-kira siapa Pak, Bu? Insya Allah. Siapa? Indonesia. Amin.
Rasulullah bersabda, Inna Rabbi sawalil arda. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitukum masyariqah wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah berikan dua pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih sebagai pusaka yang Allah berikan untuknya. Wa anna ummati sayablugu mulku hamaza wal minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai bumi dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih ini. Takbir. Saya tidak mengatakan hadis ini tentang Indonesia, tapi kepada guru-guru saya tanyakan. 2016 saya sholat subuh diimami oleh Syekh Adi Ya'qub Al-Abbasi, Ketua Rubidah Ulama Palestin. Kami ini di depan Masjid Kibli, Pak. Selesai sholat subuh berjamaah, subuh akbar. Saat itu hari Jumat kalau tidak salah. Saya tanyakan pada beliau, "Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina? Liwan al-ahmar wal abyad syah." Apakah ada kaitan antara hadis merah putih dengan negara kami Indonesia? Bendera kami merah putih. Beliau tersenyum saja. Tapi apa kata beliau? Pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa akan terjadi ketika jihad kalian, hai Indonesia, sampai di Palestina. Allahu Akbar. 2017, 6 bulan berikutnya saya datang lagi ke Palestina bersama jamaah umroh plus Aqsa. Bapak Ibu yang mau umroh plus Aqsa boleh? Aman insyaallah. Ya. Bulan Oktober dibanting sampai hari Masjidil Aqsa masih aman untuk kita ziarahi. Karena 74 km ke Gaza. Bapak Ibu, para ahli hadis, dosen ilmu hadis di Al-Quds, Jamiah International Al-Quds, Dr. Yusuf Abu Sunay saya tanya. Semua mereka mengatakan Indonesia. 2016 di Jogokarian, Dr. Abu Bakar Alawidah kita tanya. Bahkan mimpi para ulama besar dunia. Inilah Yaman kenapa membela Palestina. Ulama besar mereka Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Begitu pula dengan ulama Mekah Al-Mukarramah, cucu Rasulullah SAW. Mereka mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah memakai pakaian perang, membawa pedang, kuda, tombak. Anda sepertinya mau berjihad. Kemana Anda akan pergi? Anda zahibul lagu. Saya akan berangkat ke Gaza. Akan aku perangi Yahudi yang membantai umatku di Gaza. Tiba-tiba di depan Rasulullah ada pasukan yang sangat banyak. Kami di samping Rasulullah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ma aksaru adadu man haula? Banyak sekali mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Hum ummati alladziina yuhibbuni bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Selamat datang pasukanku, kalian adalah umatku yang terbaik. Itu kata Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Hum ummati, hum ikhwatukumul muslimuna fi Gaza. Mereka adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Rasulullah dalam mimpi mereka menyebutkan Indonesia. Humul ladina sayuharidukum min zulmil yahud. Mereka lah orang-orang yang akan membebaskan kalian dari orang Yahudi. Wa ya'dunal qudsa ila rihabikum, dan akan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan kalian. Bapak Ibu, ternyata Allah sudah memberitahukan kitalah yang akan membebaskan mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka saya tidak pernah berhenti untuk membawa teman-teman ke Palestina. Setiap kali kami berkunjung ke Al-Aqsa, sampai kami ada ini Pak, di Qobah Sabah, salju turun menghadang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Qobah Distrik, menuju ke Simah, arah ke Madain Soleh, Kota Petra. Dingin Pak, sampai segini salju. 12 derajat di bawah nol. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita saat itu di Gaza yang mereka dihujani salju selama mereka berada di pengungsian. حق علينا أن نتذكر المساكين والفقراء في القرى وفي الأحياء وفي كل مكان وإخوة لنا مسلمين. Jadi kalau tidak dibom Yahudi, mereka mati membeku karena kelaparan dan salju. Aina muslimun, di mana orang-orang Arab saat itu? Saya menangis, ya Rasulullah, inilah umat Anda di akhir zaman. Setelah Anda meninggalkan kami 14 abad, saya di perbatasan Pak, menangis saya Pak. Masih terbayang darah-darah mereka di tangan saya. Masih terasa hangatnya mereka ketika memeluk saya, ketika saya harus kembali ke Indonesia. Inilah yang terjadi Pak. Allah memberikan kehormatan ini. Jihad membela Islam akhir zaman ada di tangan kita sekarang. Allahu Akbar. Saya panas Pak dada saya, membara api di dalam dada saya ketika saya harus bicara tentang jihad membela Palestina. Kita dibikin sibuk dengan urusan kita sehari-hari, padahal Allah sedang membukakan surga gitu. Allah sedang berjual beli dengan kita. Ya Allah.
Dan saya tidak bisa memaafkan diri saya ketika kami datang mereka sudah mati membeku karena kelaparan 2 tahun, Pak, bayangkan. Di Kairo, Pak, kami minta izin kepada Kedutaan Besar Indonesia. Kami diterima oleh Ibu Dian, Kepala Biro Politik Indonesia di Mesir, Kairo. Kepada beliau saya minta izin untuk minta rekomendasi resmi atas nama Indonesia. Tolong berikan Bu. Saya dan Ustadz Randi dari Indonesia hanya berdua saja. Baru 4 bulan pembantaian, Januari akhir. Saya ingin masuk ke Gaza. Saya bawa 700 juta. Ada beberapa lagi nanti saya minta ditransfer dari teman-teman. Karena batasannya 700 juta. Tidak boleh lebih dari situ. Kami tidak diizinkan. Ustadz Muhammad Hussein, Bang Oni makan kami. Semua WNI akan kami bawa. Ustadz malah mau masuk. Bu, jangan khawatirkan kami, Bu. Saya sudah siap tidak balik lagi ke Indonesia. Tidak, Ustadz. Bapak Ibu, akhirnya kami tidak mau menolak. Tapi saya diizinkan. Kami diizinkan untuk menembus mereka di perbatasan, di Rafah, Pak. Paling tidak di Al-Aris, di Rafah dan Al-Aris. Di situ kami bertemu mereka. Bapak Ibu, ini hampir sama mereka dan alhamdulillah kita soalkan, kita berkunjung ke rumah sakit di Paris loh, Kairo, rumah sakit Palestina. Ada Palang Merah Indonesia, Pak Arifin dan Pak Ridwan. Sudah lebih dulu mereka ada di sana, luar biasa. Salut saya pada PMI. Ya, kemudian saya sampaikan kunjungan kami ke sana dan kami bertemu dengan Bulan Sabit Merah Palestina. Ada Mr. Tariq Arafat. Beliau adalah Sekjen Bulan Sabit Merah, keponakan Yasir Arafat, dan ada Mr. Muhammad Ramadan, Direktur Rumah Sakit Palestina. Ya, pada mereka, alhamdulillah setelah kita nego mereka percaya, maka kami datangi masuki. Dan dari Gaza khusus kami berikan bantuan nih, Bapak Ibu dan Bapak SWT. Ini mereka. Insya Allah kita sedang persiapan untuk mengunjungi satu persatu dari pasien yang dirawat di rumah sakit Palestina di Kairo ini. Kita akan serahkan bantuan untuk mereka sebagai tanda cinta kita kepada mereka, saudara kita Palestina. Baik, ikuti sama kita sama-sama. Yang berdarah-darah tidak kami perlihatkan, Pak. Ada yang belah kepalanya, Pak, dengan diperban sampai merah masih terlihat darahnya terus mengalir. Ada yang kakinya remuk, digips pakai besi. Lebih berapa saudara? Kemudian kelaparan mendanda mereka, Bapak Ibu. Maka dari itu saya mencoba menyuruh teman-teman, ya Bapak Ibu, kita bantuan. Ya, jawaban dari Rasulullah kepada Siti Maimunah ketika kami tidak bisa ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan di saat kami tidak bisa datang ke sana, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, malu saya dengan bangsa Arab. Ini kondisi yang terjadi di sana. Ketika saudara mereka kelaparan 2 tahun, mereka masih menikmati makanan yang biasa. Di mana bangsa Arab? Allah tidak menghendaki mereka yang berjuang. Ini yang terjadi di sana, Bapak Ibu. Maka apa jawaban Rasulullah SAW pada Siti Maimunah? Ya Rasulullah, araita innal masjid al-hamali reformada ta'muduna. Jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, ya Rasulullah, jauh di Syam, kami tidak bisa berziarah ke Masjidil Aqsa dan berjihad di sana. Kami di Madinah, apa yang Anda perintahkan? Fatuhdilahu zitan yusrujufeh. Sumbangkan zaitun kalian agar menyala Islam di Palestina, agar menyala Masjidil Aqsa. Salat bisa ditegakkan, tauhid bisa ditegakkan, iman bisa kita bela di sana. Ya, faman fa'ala dzalika kama nata. Kalian sumbangkan harta kalian untuk membantu mereka yang berjihad di sana. Itu sama dengan kalian berjihad bersama mereka. Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu keperluan orang mujahid dengan hartanya sehingga orang itu bisa berjihad bahkan sampai syahid, dia sama dengan berjihad dan syahid bersama mereka. Subhanallah, cara cerdas kita untuk membantu Palestina. Bapak Ibu, itulah kenapa kami buka dapur umum, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Mohon Bapak Ibu, kita bertahan dulu sebentar. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, ini program di Zawaidah banyak terjadi kelaparan. Maka kita buka dapur umum untuk membantu mereka. Di Jordan, saya melihat ada pabrik Indomie, Pak. Orang kaya Jordan kerjasama dengan Indofood membuka pabrik Indomie sampai ke Gaza, Pak. Alhamdulillah kita borong, Pak. Pemiliknya masih hidup. Satu kardus 800.000, Pak. Alhamdulillah mereka tidak lagi makan rumput, tidak lagi makan dedaunan. Ini bukti kita, cinta kita, komitmen kita. We stand with Palestine.
We never stop to help Palestine till then got the freedom like us in our country. Itu yang kata-kata sahabat mereka. Kita tidak akan pernah berhenti membantu Palestina sampai mereka merdeka seperti mereka di negara kita. Bapak Ibu Saudara, nah hari ini saya hadir. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyumbangkan hartanya. Insyaallah doakan kami bisa sampai ke Gaza Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita bantu Palestina. Jangan sampai kita berdiam diri. Nanti Allah akan menghisab kita. Bapak Ibu, ini ada kotak infak. Boleh Bapak Ibu silakan isi. Saya minta izin pada DKM. Ini ada kotak infak yang warna hijau. Insyaallah ketika Bapak Ibu memberikan donasi terbaiknya untuk membantu jihad kami bebaskan Palestina Bapak Ibu. Setiap tahun kami berangkat bahkan sampai 3 kali Ibu. Bahkan baru kemarin malam saya ngobrol dengan teman saya di Hebron, bagaimana kondisi kalian? Kami susah Ustaz. Israel sudah menembak satu persatu saudara kami. Nah, silakan berikan yang terbaik. Ya, insyaallah ini akan menjadi bagian dari jihad kami, jihad kita membebaskan Palestina Bapak Ibu sekalian mati Allah. Betapa senang mereka ketika kita buka dapur-dapur Indomie di Zawaidah Gajah Tengah Pak. Itu ada 2 titik kita bangun. Alhamdulillah mereka merasa senang. Itu anak kecil makan Indomie rebus seperti makan daging kurban saja Pak. Allahu Akbar. Mereka sangat bersenang. Syukran lakum. Terima kasih untuk Anda. Dari Gaza kami menghormati dan berterima kasih pada Anda. Atas bantuan Anda kami mengucapkan terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian ketika terjadi getasan senjata 18 Januari 2025, kita beli ketika mereka pulang, mereka sudah tidak ada rumah. Kita beli tenda-tenda Pak. Satu tendanya 17 juta, paling murah untuk satu keluarga 17 juta. Kami hanya mentransfer 200 juta, itu pun 2 kali transfer Pak. Dapat dibayangkan, satu tendanya 17 juta, berarti 100 juta hanya 10 tenda kurang. 200 juta hanya 10 tenda saja. Tapi tetap kami sampaikan karena itu amanah. Pak, hanya 4 hari kami kirimkan. Hari kelima videonya sudah sampai. Sementara kontainer itu sampai 2 bulan tidak masuk-masuk Pak. Akhirnya ketahuan dibakar dengan kontainernya. Amanah ini harus sampai. Maka jangan lakukan lagi pembagian lewat kontainer. Langsung seperti apa yang kita lakukan. 1 minggu sudah sampai videonya seperti ini. Ini kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita. Kemudian ada telepon lagi dari Gaza, Ustaz. Ini di Gaza Timur Ustaz, di Zawaidah, Nusairat. Ustaz, ada ayam potong Ustaz. Berapa harganya Syekh? 1 ekor 800 juta. 800 ribu. 1 ekor ayam potong 800 ribu. Enggak apa-apa saya telepon beberapa donatur. Pak, ini sampai ada program ayam potong Pak. Alhamdulillah pemiliknya masih hidup. 1 blok itu hancur. Ini Allah sisakan. Qadarullah. Allah ingin ini dimakan oleh kaum muslimin. Kita borong Pak. 100 juta kita transfer. Alhamdulillah ayam potong, nasi dapur umum kita buka Bapak Ibu. Semua ini bukti Indonesia membayar hutang kemerdekaan. Ingat, negara yang banyak membantu Indonesia ketika perang kemerdekaan melawan Jepang 1944 Palestina Pak. Palestina Pak. Demi Allah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini buktinya. Mohon maaf Bapak Ibu saya agak panjang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya tidak bermaksud apa-apa. Ini hanya untuk ya, terima kasih Bapak Ibu masih bertahan bersama saya. Bapak Ibu, inilah alasan kenapa Palestina begitu cinta Indonesia. Karena Palestina yakin lewat mimpi para guru-guru besar yang kami temui bahwa kami akan dijajah Yahudi di akhir zaman. Dan kami menyaksikan ada agama. Kenapa kami masih bertahan di Gaza? Karena kami yakin kalian akan datang. Mimpi para ulama kami, kalian akan datang membebaskan kami Palestina. Allahu Akbar.